Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U20 yang akan memulai perjuangan mereka mulai hari ini untuk bisa lolos ke Piala Asia U20, dimulai dengan pertandingan pertama di babak penyisihan lawan Maladewa, dan nanti pada tanggal 27 September lawan Timor Leste, dan terakhir pada tanggal 29 September lawan Yaman. Di babak penyisihan ini teman-teman ada total 10 grup. Dan dari 10 grup ini yang akan dipilih untuk lolos langsung ke Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan di China tahun depan adalah juara grup dari masing-masing grup. Tetapi nanti akan dipilih juga 5 tim sebagai runner-up terbaik untuk ikut gabung dan bermain di Piala Asia. Tentu target dari Indra Safri adalah untuk membawa Timnas Indonesia U20 kita lolos langsung sebagai juara grup. Apalagi Timnas kita berada di grup yang relatif ringan seperti yang tadi saya katakan, akan melawan Maladewa, Timor Leste, dan terakhir Yaman. Oke lah, Yaman adalah tim yang memang tidak bisa dianggap remeh, tapi saya pikir lawan Maladewa dan juga lawan Timor Leste seharusnya Timnas Indonesia U20 kita bisa menang dengan mudah. Walaupun memang tidak bisa juga dianggap remeh, tapi saya pikir dari segi kekuatan jelas Timnas Indonesia U20 kita jauh lebih kuat daripada Maladewa dan juga Timor Leste. Cuma nanti di pertandingan terakhir lawan Yaman, nah itulah yang harus berhati-hati karena juga perlu dijaga stamina dan juga fisik dari para pemain kita yang kita tahu adalah pemain-pemain muda. Jadi teman-teman, kita harus paham dulu bahwa ini bukan Timnas Indonesia level senior. Ini adalah Timnas Indonesia level U20 di mana beberapa pemain juga tidak mendapatkan menit bermain secara konsisten di masing-masing klub. Jadi pada saat mereka nanti akan sulit untuk perform, mungkin juga mereka akan melakukan beberapa kesalahan. Nah, kita juga tidak boleh menghina sampai menghujat mereka karena ini adalah pemain-pemain yang masih dalam proses untuk berprogres menjadi pemain yang jauh lebih hebat daripada yang mereka sekarang tunjukkan. Jadi saya pikir kita juga perlu bersabar dengan perkembangan dari para pemain muda kita. Tapi kan timnas ini sebelumnya menjadi juara dari Piala AFF U19 dengan mengalahkan Thailand di final kan dengan skor 1-0, dan pada saat itu saya ingat yang mencetak gol kemenangan adalah Jens Raven, pemain diaspora kita. Jadi ya tentu dari segi kekuatan, dari segi materi pemain ya kita sudah punya materi pemain yang bagus. Nggak perlu diragukan lagi, cuma mental juga sangat penting. Artinya mental ini bukan saja mental yang kuat, tetapi mental yang harus fokus 110% di setiap pertandingan. Jadi walaupun lawan Maladewa malam hari ini nggak bisa juga bermain dengan santai. Meskipun tadi sudah saya katakan ya Maladewa adalah tim yang lemah. Kemungkinan besar timnas kita akan bisa meraih kemenangan, tapi tetap saja gak bisa dianggap remeh. Itu kan segala sesuatu kekuatan itu kan sekarang terlihatnya di atas kertas. Nah, di atas lapangan gak bisa anggap remeh. Kalau seandainya Maladewa bermain yang istilahnya itu parkir bis, atau mungkin juga parkir pesawat, atau mungkin juga sewa gunung, nah gak gampang juga bagi para pemain kita untuk bisa mencetak gol. Karena sebetulnya inti kekuatan dari Timnas Indonesia U20 di era kali ini adalah di lini pertahanan. Ada pemain seperti Meshal, Iqbal, Kadek Arel, Buffon, pemain-pemain yang tangguh lah untuk bermain sebagai center back. Tapi di tengah sebetulnya Timnas U20 era kali ini nih gak begitu kreatif. Maka itu juga teman-teman perhatikan, Indra Safri selalu melakukan pergantian pemain itu di lini tengah di setiap pertandingan dari Timnas Indonesia U20 era kali ini. Selalu dia melakukan pergantian pemain di sektor tersebut. Jadi artinya kreativitas itu harus dijaga. Kalau kreativitas itu tidak bisa dijaga, gimana caranya para pemain kita bisa menciptakan banyak peluang dengan harapan mencetak gol. Jadi walaupun ada Jens Raven di depan, supply bolanya itu sangat penting. Nah, inilah tugasnya dari Arli, Kaviato Rizky, dan juga pemain-pemain lainnya yang kita tahu biasa beroperasi dari sektor sayap, dan itulah model permainan dari Indra Safri, biasa membangun serangan dari kedua sektor sayap, memanfaatkan lebar lapangan. Yang sebetulnya sudah merupakan pola permainan yang selalu dia terapkan bukan saja di era-era sebelumnya, tapi juga pada saat dia pernah melatih Bali United. Dan saya pikir gak ada salahnya juga, cuma ya harus juga nanti ada improvisasi permainan pada saat terjadi situasi deadlock. Deadlock seperti apa? Deadlock untuk bisa create chances. Nah, jika tadi teman-teman mendengarkan suara bel, ya seperti biasa. Kalau pagi hari ada saja yang mengantarkan paket, kan sekarang kan kita biasa pesan dari online ya. Ini bukan endorse, ya bukan endorsement, tapi memang seperti itu. Ya kadang-kadang juga ada yang datang untuk ngecek meteran air. Nah, jadi ini yang tadi saya katakan, nah saya sampai lupa bahwa ya inti kekuatan dari Timnas Indonesia U20 kita ini berada di lini pertahanan. Nah, di tengah ini yang harus lebih kreatif lagi agar lini depan kita produktif. Nah, jika lini depan kita produktif,
bukan saja untuk babak penyisian ini, tapi juga nanti pada saat bermain di Piala Asia, ya artinya chance untuk meraih kemenangan itu sangat besar. Dan saya pikir kita juga tidak perlu meragukan lagi kemampuan dari Indra Safri untuk membawa timnas kita lolos ke Piala Asia. Karena sebelumnya pada tahun 2014, Indra Safri membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia. Meskipun pada saat itu tidak bisa lolos dari fase grup, but it's okay, dia berhasil membawa timnas kita lolos ke Piala Asia. Dan pada tahun 2018, dia kembali membawa timnas Indonesia U20 kita lolos ke Piala Asia dan lolos dari fase grup bahkan sampai ke babak perempat final. Tapi akhirnya tersingkir karena kalah dari Jepang kalau nggak salah dengan skor 2-0. Nah artinya ini adalah tantangan lagi nih bagi Indra Safri untuk membawa timnas Indonesia U20 era kali ini lolos ke Piala Asia. Dan bagusnya ya timnas Indonesia U20 berada di grup yang relatif ringan. Nggak ada tuh Korea Selatan, nggak ada tuh Jepang. Ya kan, jadi seharusnya nih jalurnya nih aman untuk lolos. Tapi dimulai dulu dari pertandingan pertama lawan Maladewa. Pertandingan ini wajib dimenangkan dan saya pikir bisa juga nanti Indra Safri melakukan ya rotasi di line up ya sepanjang jalannya pertandingan, karena harus menjaga juga kebugaran dari para pemain. Karena jeda dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya kan nggak banyak ya, nggak lama gitu. Jadi ya para pemain harus bisa menjaga kondisi fisik dan juga level stamina mereka agar ya nanti puncaknya itu ketemu di pertandingan lawan Yaman. Karena Yaman ini saya yakin akan memberikan perlawanan. Ya kita tahulah Yaman merupakan salah satu tim kuda hitam, bukan saja di level senior tapi juga di level U20 ini. Kalau nggak salah mereka juga pernah lolos ke Piala Asia, jadi nggak bisa dianggap remeh nih Yaman. Dan kemudian nanti lawan Timor Leste pun nggak bisa dianggap remeh. Mereka pada saat lawan Indonesia selalu lah permainannya berbeda. Dan yang harus kita perhatikan adalah justru pelanggaran-pelanggaran nih. Jangan sampai kebanyakan pelanggaran juga. Kadang-kadang para pemain kita di level U20 ini sering melakukan pelanggaran yang nggak perlu. Ya namanya juga masih pemain muda kan. Harus hati-hati karena justru para pemain tim lawan akan coba untuk memanfaatkan yang namanya situasi bola mati alias set piece. Nah set piece ini yang bahaya nanti bagi pertahanan kita. Karena beberapa kali itu ketika set piece masuk sering ada kepanikan yang tercipta. Jadi dari open play kita bagus. Karena sebetulnya para pemain yang bermain di tengah juga adalah kebanyakan gelandang-gelandang pekerja yang memang lebih fokus untuk melakukan pressing dan juga filter serangan dari para pemain tim lawan. Dan formasi dari Indra Safri kan kali ini berbeda ya, nggak seperti dulu. Dulu kan 4-3-3, 4-3-3 atau 4-2-3-1, tapi kali ini sudah 3-4-3, artinya sinkron dengan formasi di level senior. Dan timnas Indonesia U17 juga sama, formasinya 3-4-3. Nah ini sepertinya sudah ada nih satu bentuk filosofi formasi dari level senior ke U20 sampai ke U17. Nah ini sangat penting agar para pemain terbiasa dengan konsep permainan seperti ini. Sebetulnya formasi 3-4-3 ini kekuatannya di mana sih? Nah kekuatannya itu berada di sektor sayap karena akan ada lebih banyak pemain yang melakukan pergerakan dari sektor sayap. Tapi perlu juga bala bantuan dari tengah, dari lini tengah untuk lebih banyak memberikan progressive passing dan juga progressive run. Progressive run itu artinya pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang agar jika nanti bola diberikan kepada pemain yang muncul dari second line bisa dia manfaatkan untuk mencetak gol. Karena ya Jens Raven ini sebetulnya bukan saja striker untuk mencetak gol, tapi dia pintar membuka ruang. First touch-nya bagus, skill-nya tinggi. Jadi kalau dia sudah membuka ruang, harus ada pemain lain yang masuk dari lini kedua atau harus ada winger-winger kita yang masuk untuk bisa mendapatkan bola, untuk bisa shooting, untuk bisa heading agar mencetak gol. Karena kalau timnas kita gak bisa mencetak gol secara reguler, percaya saya lah, nanti di Piala Asia akan sulit untuk bisa meraih kemenangan. Karena kan target utamanya adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Ya tapi untuk lolos ke Piala Dunia kan harus lolos dulu ke Piala Asia. Jadi ya sementara targetnya adalah untuk lolos ke Piala Asia U20 dulu. Tapi target utamanya adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Banyak yang menanyakan kepada saya, bisa gak sih Bung timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia? Kenapa gak bisa? Bisa dong. Apalagi nanti kan sudah ada rencana untuk memanggil pemain-pemain diaspora. Nah, jika nanti ada lebih banyak pemain-pemain diaspora yang gabung ke timnas Indonesia U20, tentu itu menambah kekuatan dari timnas kita. Dan memang kita membutuhkan mereka. Kita membutuhkan pemain-pemain diaspora. Lihat saja Jens Raven masuk kan di Piala AFF lalu, bagus kan permainannya. Dan Arkan Kakak loh kali ini tidak dipanggil. Yang saya mengikuti update-nya, Arkan Kakak tidak dipanggil karena menurut Indra Safri, dia adalah pemain yang lahir pada tahun 2007 bersama juga dengan Osman ya. Sehingga dua pemain ini tidak dipanggil. Tapi ya kalau menurut saya, kalau soal tahun kelahiran itu kan ya sebetulnya nomor 2 lah.
Ya, tapi kan dilihat juga performa dari sang pemain. Kalau performanya memang tidak membaik, performanya tidak bisa memberikan kontribusi, ya mungkin bagi Indra Safri sekarang saatnya ya dia tepikan dulu Arkan Kakak, biar Arkan Kakak ini berkembang dulu di level klub. Karena juga memang kan usianya masih sangat muda. Osman juga sama, seperti itu. Dan Welber Jardim yang kabarnya tidak gabung, nah gak ngerti nih. Ada yang mengatakan klubnya gak kasih izin, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya segala sesuatunya sudah dipersiapkan, klubnya sudah memberikan izin, tapi dia tidak memenuhi panggilan dari Timnas Indonesia U20. Ya udah gak masalah ya kan, gak ada yang bisa memaksa seseorang untuk gabung dengan timnas. Yang penting harus muncul dari dalam hatinya sendiri. Dan teman-teman, sebagai pemain ke-12 kita perlu memberikan support secara positif. Kita perlu memberikan support sebesar 110% agar para pemain kita bisa fokus di atas lapangan dan mempersembahkan kemenangan. Tentu saya optimis timnas Indonesia U20 kita bisa lolos ke Piala Asia U20. Tapi selain optimis, saya juga realistis bahwa para pemain kita perlu bermain secara baik di atas lapangan, perlu bermain taktis untuk bisa melumpuhkan tim lawan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.